Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Bagus Budi Swanto. Jadi untuk video-video berikutnya atau video-video nanti ke depannya, saya akan lebih banyak mengulas atau berbagi pengalaman saya, berbagi cerita tentang bagaimana belajar bioteknologi atau belajar bioteknologi yang tentunya berkaitan dengan plant science. Atau melanjutkan video ini atau membahas tentang video ini, saya juga ingin mengucapkan atau berdoa buat teman-teman semuanya dalam kondisi yang pandemik seperti ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan juga diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Baik, untuk episode kali ini untuk episode yang pertama ini saya akan membahas tentang istilahnya bukan hal yang basic atau bukan hal yang dasar dalam belajar bioteknologi, karena pada dasarnya konsep-konsep dasar bioteknologi itu seperti apa itu DNA atau DNA ataupun protein itu sendiri bagaimana terbentuk itu sudah banyak dijelaskan di literatur manapun, dan juga mungkin teman-teman mudah sekali untuk mengakses itu semua. Jadi di video kali ini saya lebih memfokuskan ke advance atau istilahnya bagaimana kita untuk belajar bioteknologi lebih dalam lagi. Dan ini mungkin juga bisa membantu teman-teman yang lagi belajar atau sedang belajar S1, menempuh pendidikan S1 di bidang plant science atau S2 bahkan S3 pun, kita saling berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nanti silahkan yang punya masukan, yang punya kritikan, dan juga yang punya saran untuk kedepannya, ataupun yang punya pertanyaan nanti silakan memberikan komen di kolom komentar. Jadi episode yang pertama ini saya akan membahas tentang, mungkin dari teman-teman akan bertanya, bisakah kita melacak keberadaan suatu protein? Ya, untuk membahas itu semua, perhatikan slide berikut. Melacak keberadaan protein. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah kita mengetahui keberadaan suatu protein? Jawabannya bisa. Dengan cara seperti apa? Berikut adalah penjelasannya. Jadi, untuk melacak suatu protein itu ada dua tingkatan atau dua macam, yaitu tingkat atau macam yang pertama berupa melacak keberadaan protein di tingkat jaringan suatu tanaman, atau melacak keberadaan protein di tingkat organel atau selular. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menganalisa suatu keberadaan protein itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu untuk mengetahui keberadaan suatu protein, di mana protein itu terekspresikan di organ atau jaringan tanaman, ataupun dari tingkatan selular dan juga organel. Jadi di tahapan organ atau jaringan tanaman, para saintis biasanya atau pada umumnya menggunakan suatu reporter system. Reporter system itu dinamakan gas atau bisa disebut yang dinamakan beta-glucuronidase, sebuah enzim dari bakteria Escherichia coli. Kemudian tujuannya adalah pada umumnya digunakan untuk menganalisa sebuah aktivitas dari sebuah promoter tertentu dan melacak di mana promoter suatu gen tersebut diekspresikan di dalam tubuh tanaman. Dan untuk menggunakan atau mengaplikasikan gas sebagai reporter system, kita juga menggunakan substrate. Jadi substrate di sini adalah biasanya digunakan untuk mewarnai, karena enzim ini biasanya akan bereaksi, akan berubah menjadi warna, atau bisa dikatakan sebagai fluorescent product, itu ketika dia sudah direaksikan dengan yang namanya 5-bromo 4-chloro-3-indolil glucuronidase, atau biasa disebut X-GLUC dalam suatu tanaman. Ya, untuk membuat suatu protein, untuk membuat atau mengaplikasikan gas itu sendiri, nanti saya akan membuat video di episode berikutnya membahas bagaimana membuat suatu konstruk, atau bagaimana membuat atau mengaplikasikan gas itu sendiri dari pembuatan konstruk, dan juga bagaimana mentransformasi ke tanaman, karena kita tidak bisa menggunakan secara langsung gas itu sendiri atau memberikan substrate itu sendiri kepada tanaman tanpa membuat konstruk itu sendiri dan mentransformasikan ke tanaman. Jadi buat teman-teman, pada dasarnya untuk melacak suatu protein dengan menggunakan suatu reporter system yang dinamakan gas itu sangat bisa sekali. Baik, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari beberapa publikasi di mana mereka menggunakan gas reporter system untuk melacak suatu protein. Jadi ketika mereka sudah
mentransformasikan atau mengekspresikan gas reporter system construct, kemudian mereka mengtreatment atau mengaplikasikan dengan substrate mereka, maka akan terciptanya warna biru yang teridentifikasi di primary root dan juga di cotyledon. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana melacak suatu protein di tingkat selular atau organel. Tetap kita membutuhkan yang namanya reporter system, tetapi berbeda protein. Yang pertama itu kita bisa ketahui ada yang namanya GFP atau Green Fluorescence Protein. Jadi GFP itu sendiri pertama kali ditemukan di jellyfish Aiquorea victoria dan memiliki beberapa turunannya seperti ada YFP Yellow Fluorescence Protein dan juga ada berbagai macam varian seperti RFP Red Fluorescence Protein dan masih banyak varian-varian lainnya yang bisa kita gunakan sebagai reporter system untuk tingkat selular dan organel. Tujuannya tetap sama, yaitu adalah melacak, mengidentifikasi, dan juga mendeteksi keberadaan suatu protein di tingkat selular atau organel. Kemudian hal yang sama pula, untuk bisa mengaplikasikan ini kita memerlukan yang namanya teknik fusion protein. Jadi untuk dapat melacak protein yang kita inginkan, kita harus menggabungkan protein kita dengan reporter protein yang saya sebutkan yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu ada GFP, YFP, RFP, dan juga varian-varian lainnya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mengamati dan juga mendeteksi protein yang sudah kita konstruk atau sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan yang namanya confocal microscopy. Confocal microscopy itu sendiri ada beberapa macam tipe, yaitu single ataupun double photon. Baik, berikut saya tampilkan salah satu contoh yang saya ambil dari sebuah publikasi di mana mereka melacak keberadaan suatu protein tertentu di tingkat selular dan juga organel. Jadi kalau kita lihat gambar A itu ada AIN2 strip GFP, kemudian figure atau gambar B itu ada ERRB marker protein. Jadi mereka ingin melacak keberadaan suatu protein AIN2 dengan melokalisasikannya atau kolokalisasi dengan endoplasmic reticulum marker protein. Kemudian kalau kita lihat di gambar C, itu gambar A dan gambar B itu keseluruhan menyatu, itu tandanya bahwa protein AIN2-GFP itu terletak di endoplasmic reticulum karena terlokalisasi sama dengan suatu marker protein yang sudah diketahui sebelumnya bahwa protein ERRB ini adalah sebuah endoplasmic reticulum marker protein. Dan di figure D atau di gambar D itu ada DAPI staining of nucleus. Jadi DAPI itu biasanya digunakan untuk men-staining suatu nukleus atau menvisualisasikan suatu nukleus. Kemudian dia juga menggunakan AIN2-GFP. Dan di figure F kalau kita lihat bahwa gambar D dan juga E itu tidak merge atau tidak tergabung. Jadi bisa dikatakan itu AIN2-GFP itu berada di sekitar nukleus. Dan kalau kita belajar biologi atau belajar biologi bahwa IR itu sangat berdekatan dengan nukleus. Jadi bisa dikatakan bahwa AIN2 ini adalah suatu protein yang terlokalisasi di endoplasmic reticulum. Ya, itu adalah ulasan dari saya tentang bagaimana melacak suatu protein dari tingkatan organ ataupun tisu suatu tanaman, dan juga yang berikutnya adalah bagaimana melacak protein di tingkat selular ataupun organel tanaman. Jadi yang menjadi kesimpulannya adalah bisakah kita melacak suatu protein? Tentunya bisa sekali. Jadi itu adalah metode-metode yang umum digunakan untuk melacak suatu protein dari tingkatan tisu atau jaringan suatu tanaman dan juga di tingkat selular ataupun organel tanaman. Jadi buat teman-teman, di episode berikutnya saya akan membahas tentang lebih banyak lagi atau mengulas lebih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bioteknologi atau bioteknologi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai saran, kritikan, ataupun pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan juga saya akan bagikan link saya yang berkaitan dengan Instagram dan juga email saya. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau bertukar pikiran, silakan kontak saya melalui link tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan juga apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan saya, tolong dimaafkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.